Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kepada seluruh adik-adik santri yang kami cintai dan kami banggakan dan kami muliakan, seluruh santri sebagai calon penerus perjuangan Nahdlatul Ulama yang kami banggakan, seluruh santri sebagai kader-kader penggerak ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah dimanapun berada kalian nanti ditempatkan, seluruh santri sebagai calon penjaga NKRI yang kami hormati dan kami banggakan. Hadirin rahimakumullah, perlu diketahui bahwa malam hari ini adalah malam puncak serentak di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Warga Nahdlatul Ulama memperingati hari ulang tahun kelahiran Nahdlatul Ulama yang ke-95. Kenapa perlu kita juga memperingati? Karena Nahdlatul Ulama punya peran yang sangat besar, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Diawali bahwa dengan adanya Komite Hijaz, ketika itu ada upaya-upaya untuk menghilangkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah oleh sekelompok orang Islam. Salah satu contoh ingin menghilangkan Islam model bermadhab, terutama madhab 4, madhab Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Ada upaya untuk menghilangkan tradisi-tradisi Islam yang sudah mengakar di masyarakat. Satu contoh, tradisi kirim doa untuk orang yang sudah meninggal, tradisi ziarah kubur mendoakan orang yang sudah meninggal, tradisi membaca manaqib, memuliakan dan mengabadikan serta menjadikan tauladan dari para ulama-ulama pendahulu kita. Ingin meniadakan adanya pembacaan maulid seperti malam hari ini, menghargai, menghormati kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Puncaknya adalah ingin menghancurkan makam junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ulama-ulama yang ada di Indonesia, terutama yang ada di pesantren, yang dikomandani oleh Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, Mbah Kiai Wahab Hasbullah, Mbah Kiai Bisri Samsuri dan ulama-ulama yang lain tergerak, bangkit. Kemudian secara singkat cerita, beliau Mbah Hasyim Asy'ari mengutus Mbah Kiai Wahab Hasbullah dan beberapa ulama yang lain untuk menghadap langsung kepada Raja Saudi Arabia yang ketika itu punya gagasan untuk mengadakan sidang atau rapat Islam sedunia yang intinya membahas berbagai problem masalah tadi. menghilangkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah
menghilangkan cara-cara Islam bermadhab yang pada puncaknya ingin menghancurkan makam Kanjeng Nabi. Alhamdulillah, upaya dari ulama-ulama Indonesia yang berbasis di pondok pesantren berhasil menggagalkan upaya-upaya tersebut. Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian beliau mundur pulang ke Indonesia membawa hasil dan akhirnya ditindaklanjuti dengan berdirinya Nahdlatul Ulama NU pada tanggal 31 Januari tahun 1926. Kemudian ditindaklanjuti dengan upaya-upaya yang lain sampai pada hari ini alhamdulillah NU tetap eksis melalui berbagai macam problem dan tantangan di setiap generasi dan orde, mulai dari orde lama, orde baru, orde reformasi, dan hari ini pada orde-orde tatanan yang kita bisa saksikan. NU bisa berkembang di mana-mana, tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Dalam bahasa guyonannya Mbak Kiai Hasyim Muzadi almarhumlah bahwa NU sudah mendunia mulai dari Kali Solok sampai California. Kali Solok itu di mana? Surabaya. California di Amerika. Anggota Nahdlatul Ulama mulai dari korak sampai korik. Apa korak? Preman. Sampai korik. Korik itu adalah pembaca-pembaca kitab di pondok-pondok pesantren dan di langgar dan di mushola. Jamaahnya setiap hari bukan berkurang tapi bertambah. Kalau di organisasi lain setiap hari berkurang, tapi di Nahdlatul Ulama setiap hari bertambah. Meskipun sering dikatakan NU itu adalah jamiah tradisional, desa kampungan, tapi justru dengan desa dan kampungan sekarang sudah bisa mewarnai dunia. Terutama di negara-negara Timur Tengah yang sekarang sedang berkonflik, berperang saudara, yang tidak bisa memberhentikan dan menyelesaikan permasalahannya. Mereka sekarang berkiblat atau menengok kepada Nahdlatul Ulama, belajar studi banding bagaimana bisa mengatasi konflik-konflik yang ada. Alhamdulillah sekarang di negara Timur Tengah sudah mulai berangsur-angsur damai, perang sudah mulai berhenti karena menggunakan pola-pola cara-cara Nahdlatul Ulama. Makanya kalian para santri dididik di pondok pesantren, diajari cara hidup dengan menggunakan pola Islam tradisional. Berkopiah, bersarung meskipun ora katokan. Apa ya Mas? Seperti gak motor. Kamu betul-betul itu betang sing kenceng. Dan gak berbaju. Ini adalah merupakan cara menerapkan NU untuk punya adab akhlakul karimah dalam berpakaian. Kemudian dididik
dengan metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mempelajari kitab kuning. Artinya kitab kuning itu kitab-kitab yang berbahasa Arab yang diajarkan di pondok pesantren, yang pondok pesantren itu di bawah naungan Nahdlatul Ulama, yang isinya di dalamnya adalah komplit, mulai dari akidah, syariah, akhlak, tasawuf, bahkan sejarah. Sebab ada sebagian saudara-saudara kita itu sudah melupakan sejarah, pembaharuan yang tidak menghargai pendahulu-pendahulunya. Kalau di Nahdlatul Ulama, mulai dari kita yang kecil-kecil, di kampung-kampung, di madrasah, di musola, di langgar, di masjid, selalu diajarkan al-muhafadzatu alal qadim sholih wal akhdhu bil jadidil aswah. Menjaga nilai-nilai lama yang masih relevan dan justru semakin relevan. Contoh dalam menjaga kebersamaan supaya tidak terjadi konflik, supaya selalu terjalin ukhuwah. Kita setiap ada kematian tahlil yasin, ada nikahan tahlil yasin, ada kelahiran tahlil yasin, kumpul, selalu kita silaturahim sehingga kebersamaan selalu dijaga, dan ini akan relevan sampai kapanpun. Ini namanya al-muhafadzatu alal qadimis wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita mengambil lagi, menciptakan nilai-nilai baru yang selalu mengikuti zaman. Sekarang banyak santri yang doktor, tidak hanya SPDI, doktor, profesor, sampai wakil presidennya saja profesor, doktor, itu pesantren. Menteri agamanya yang baru ini ketua Ansor. Makanya kalian supaya belajar yang sungguh-sungguh. Siapa tahu nanti di antara kalian ini ada yang jadi Kapolri. Amin. Ada yang jadi Panglima TNI. Sopo ngerti rezeki sing ketoke cah cilik dolanan digoyonan sok dibae 20 tahun yang akan datang jadi Kapolri. Amin. Sidik sing ketoke ngaini ya Mas. Dibae sok dadi Bupati Sragen. Amin. Bupati itu. Sebab Sragen sekarang sudah mulai mewarnai. Bupatine muslimat, wakile bupati NU. Iku golek nang ndi angel, Pak. Khususnya Serak Solo Raya. Karena apa? Karena peran di antara daripada para santri. Oleh karena itu kalian supaya belajar yang sungguh-sungguh. Kita kalau belajar sungguh-sungguh, tak mentaati tata tertib, mendapatkan berkah dan ridho, kelak akan menjadi orang yang berguna. Akan selalu berpegang pada khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna di tengah-tengah masyarakat. Sekali lagi, semoga kalian dengan darah Nahdlatul Ulama yang ke-95 ini selalu teringat untuk selalu menteladani dan meneruskan cita-cita luhur dari Mbah Hasyim Asy'ari dan ulama-ulama yang lain. Sekian, mari diteruskan pembacaan maulid. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.